Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan tentang 3 kerajaan besar. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Nabila Dinatasya, dan saya Dalia Badria sebagai pemateri kedua. Yang pertama, kami akan menjelaskan kerajaan Turki Utsmani. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tentang dinasti Safawi. Dan yang ketiga ada tentang dinasti Mughal. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani. Asal-usul kerajaan Turki Utsmani. Bangsa Turki adalah bangsa yang senang dengan petualangan atau mengembara, atau juga yang disebut dengan nomad. Ketika singgah di Khurasan, mereka menetap dan meminta perlindungan kepada raja yang bernama Khawarizmi Jalaluddin Magubirti. Ketika tentara Mongol menghancurkan dinasti Khawarizmi, bangsa Turki di bawah pimpinan Sulaiman menyingkir dan mengembara menuju Asia Dalam. Di tengah perjalanan, pada saat Sulaiman ingin menyeberangi sungai, beliau hanyut terbawa arus di sungai Efrat. Rombongan bangsa Turki akhirnya terbagi menjadi 2. Sebagian memilih untuk kembali ke Khurasan, dan sekitar 400 keluarga di bawah pimpinan Ertugrul melanjutkan perjalanan menuju Asia Kecil dan bergabung dengan Raja Salajikah menghadapi peperangan dengan kerajaan Bizantium untuk merebut wilayah perbatasan Syria Asia Kecil. Pada peperangan itu dimenangkan oleh Salajikah dan Ertugrul, di mana Ertugrul diberi penghargaan, yaitu diberikannya suatu wilayah kepada Ertugrul. Pada tahun 1289, Ertugrul meninggal dunia, kemudian digantikan dengan putranya Utsman. Pada tahun 1300 Masehi terjadi kehancuran kerajaan Saljuk Utsman. Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan. Nah, setelah kepemimpinan Ertugrul, kemudian ada kepemimpinan Utsman, yaitu putranya. Nah, pada kepemimpinan Utsman terjadi beberapa kemajuan. Yang pertama ada di bidang militer. Setelah peperangan dengan Bizantium, Khalifah Orhan mendirikan sebuah kesatuan militer bernama Janissary sebagai pusat pendidikan dan pelatihan militer. Kekuatan militer Janissary ini berhasil mengubah negara Utsmani yang baru lahir menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan sangat besar bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Yang kedua ada bidang pemerintahan. Bentuk kerajaan Turki Utsmani didasarkan kepada sistem feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium. Dalam sistem pemerintahan, sultan adalah penguasa tertinggi dalam bidang agama, politik, pemerintahan, bahkan masalah-masalah perekonomian. Pelantikan sultan mengikuti sistem feodal. Mereka yang sangat berpengaruh terhadap tentara Janissary, sedangkan Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa sebagai imbangan dari kelompok Janissary Bektashi. Yang keempat ada bidang intelektual. Bidang intelektual ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Terdapat 2 surat kabar yang muncul pada masa ini, yaitu 1. Berita harian Takvin Feva dan jurnal Tasfir Efkyar dan Terjumani El-Ehval. 2. Pendidikan. Terjadi transportasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi, fakultas kedokteran, fakultas hukum, serta mengirimkan para pelajar yang berprestasi ke Prancis untuk melanjutkan sejumlah karyanya yang dihasilkan pada masa Turki Utsmani. Sastra dan bahasa. Munculnya sastrawan dengan hasil karyanya setelah menamatkan studi di luar negeri, seperti Ibrahim Sinasi, kemudian Nami Kemal, kemudian Ahmad Midat, dan Mahmed Taufik, dengan hasil karya-karya yang luar biasa. Di balik sebuah kemajuan yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani, tetapi kerajaan Turki Utsmani juga mengalami sebuah kemunduran dan juga kehancuran.
Setelah pemerintahan Sulaiman I, dinasti Turki Utsmani mengalami masa kemunduran yang disebabkan dinasti ini hanya memperkuat benteng pertahanan dan serangan-serangan barat. Sultan Salim 1566 sampai 1574 telah dianggap oleh ahli sejarah sebagai titik pemulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya kenaikan zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Ada beberapa faktor yang menjadi sesuatu yang ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama ada faktor internal, yaitu 1. Luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Dan yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Yenisei. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Dan yang terakhir adalah terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kemudian ada juga faktor eksternalnya. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Setelah Turki melemah, mereka bangkit untuk melepaskan diri dari cengkraman kerajaan tersebut. Meskipun Turki telah berbuat baik, tetapi mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkannya. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya di bidang persenjataan. Bangsa Turki masih menggunakan alat-alat tradisional, sedangkan Eropa telah menggunakan senjata modern sehingga terjadi kekalahan pada saat peperangan. Oke, mungkin sekian materi dari tentang kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahun 1501 sampai 1732 Masehi, pemerintahan dinasti Safawi oleh Safi al-Din, pendiri tarekat Safawiyah. Menurut satu riwayat adalah keturunan Musa al-Khazim, imam ke-7 Syiah Itza Asyariah. Tarekat ini mengubah gerakan keagamaan menjadi sebuah gerakan politik yang dilakukan pertama kali oleh Ismail ibnu Haidar. Ismail ibnu Haidar adalah khalifah pertama dinasti Safawi dan juga menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Persaingan antara Safawi dengan Turki Utsmani ditandai dengan peperangan yang berkepanjangan dan perang ini berlangsung selama kepemimpinan Ismail I, Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Hudabanda. Masa pemerintahan Abbas I merupakan masa keemasan dinasti Safawi. Lalu selanjutnya ada kemajuan dinasti Safawi. Menurut Marshall G.S. Hodgson yang dikutip Jai Mubarak pada tahun 2004, pada zaman Hudabanda 1666, Isfahan memiliki 162 masjid, 48 perguruan, 162 karavanseries, dan 270 tempat pemandian umum yang hampir seluruhnya dibangun oleh Abbas I dan penggantinya yakni Abbas II. Lalu kemudian ada kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi. Setelah Abbas I, dinasti Safawi mengalami kehancurannya atau mengalami kemundurannya. Sulaiman adalah pengganti Abbas I. Beliau melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Lalu penindasan tersebut semakin parah terjadi pada zaman Sultan Husain. Sultan Husain menjadi pengganti Sulaiman. Beliau ini melakukan pemerasan penduduk Afgan yang dipaksa untuk memeluk Syiah dan ditindas. Penindasan ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin oleh Mahmud Khan. Lalu setelah itu Safawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Mereka berhasil merebut wilayah kekuasaan dinasti Safawi dan lalu selanjutnya ada
dinasti Mughal pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Pendiri dinasti Mughal adalah Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir yang menjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal itu memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur di Paninpaz pada tahun 1526 Masehi. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kota. Lalu ada perkembangan politik dan ilmu pengetahuan. Setelah meninggal Zahiruddin Babur digantikan oleh anaknya yakni Nasiruddin Humayun. Kemudian Nasiruddin Humayun diganti lagi oleh anaknya yakni Akbar Khan. Pada zamannya dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya. Akbar Khan menjalankan sistem pemerintahannya ini dengan militeristis atau pemerintahan pusat dipimpin oleh raja, pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala komandan dan pemerintahan subdaerah dipimpin oleh komandan. Lalu Akbar Khan juga memiliki pandangan bahwa derajat semua manusia atau semua penduduk itu adalah sama. Lalu ia pun membentuk din ilahi dan mendirikan manadhar atau lembaga pelayanan umum yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan termasuk menyiapkan sejumlah pasukan. Kemajuan yang dicapai oleh Akbar Khan masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan-sultan berikutnya, yakni Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemantapan di bidang politik membawa kemajuan pada bidang lain seperti ekonomi dengan pengembangan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Lalu ada di bidang seni budaya pun berkembang seperti karya sastra gubahan, penyair istana yang berbahasa Persia maupun India. Lalu ada kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemundurannya atau menuju kehancurannya. Menurut Badri Yatim, faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur dan membawa pada kehancuran, yakni pada tahun 1858 Masehi adalah karena terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim, begitupun juga dengan kekuatan pasukan darat. Lalu yang kedua ada kemerosotannya moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Lalu selanjutnya ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Lalu yang terakhir ialah ada semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinannya.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.